Ayo, sudah ketemu semua? Ya, saya akan bacakan, saudara juga ikut membaca ya. Ayat 13, orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar. Ya. Coba lihat orang tua yang masih gemuk sekarang badannya. Wah, ya, gemuk dan segar. Ya, artinya berarti tidak kelaparan. Ya, gemuk dan segar berarti fresh. Berarti artinya segar, nggak apa? Nggak stres. Ya, nggak khawatir, nggak pusing. Meskipun nggak ada, kata orang Batak, dagadong hepeng. Nah, nggak punya duit, nggak pusing. Ya, siapa yang nggak punya duit pusing? Pusing ya. Tapi kok ada lagu begini? Hati senang walaupun nggak ada uang. Oh, bener nggak? Bohong ya, bohong itu. Masa nggak ada uang hatinya senang ya? Kalau nggak ada uang nggak bisa datang ke sini ya? Emangnya naik angkot pakai daun ya? Enggak. Emang beli bensin pakai daun bambu? Enggak. Harus pakai apa? Pakai uang ya. Mungkin ibu-ibu atau opa-oma dulu udah kerja keras. Nah sekarang waktunya menikmati ya. Udah nggak kerja lagi kan? Atau ada? Siapa yang masih kerja di sini usia segini? Siapa yang masih kerja? Waduh, luar biasa ya. Berarti masih banyak uangnya. Amin. Ah, yang nggak bekerja, siapa yang sudah nggak bekerja? Udah pensiun. Wah, berarti banyak tabungannya. Ya. Siapa yang ya, oke ya. Ya, pensiunan ya. Puji Tuhan kalau masih ada pensiunan. Siapa yang udah nggak bekerja, nggak ada pensiunan? Oh, banyak. Nah, ngurus cucu. Oh, berarti digaji sama anaknya dong. Nah, pensiunnya dari anak-anak ya. Makanya selalu doakan anak cucunya supaya diberkati Tuhan. Sehingga bisa supply, bisa support orang tua ya. Jangan sampai sudah menikah dia masih nyusahin kita ya. Sudah titip cucunya ya kan, terus nggak pernah ngasih duit lagi. Ya, makanya anak-anak itu harus belajar ya menghargai orang tua, dididik dari kecil biar mereka itu menghargai, menghormati sehingga ketika kita tua kita nggak terlantar. Karena masih banyak juga orang tua yang terlantar di jalan-jalan, nggak punya rumah, nggak punya tempat tinggal, nggak punya sanak saudara, ataupun ada yang punya, tapi anak-anaknya sudah nggak peduli, ya. Sehingga akhirnya pada di pinggir jalan. Pernah pada waktu tahun berapa waktu itu saya keliling di jalan, ada beberapa orang, saya suka ngambilin orang tua yang di jalan, ya. Saya ambil yang ada keluarganya, saya ambil terus taruh di panti jompo, ya. Nah bersyukur Bapak Ibu saudara sekalian masih punya rumah dan anak-anak yang peduli ya. Ada yang di sini yang peduli sama anak, angkat tangan. Ada? Nggak ada ya. Puji Tuhan, tepuk tangan dong. Buat anak-anak Tuhan luar biasa, berarti anak cucunya diberkati, menghargai dan menghormati orang tua, sehingga tidak ada orang tua di daerah ini yang terlantar. Semua dipelihara oleh Tuhan. Amin. Bahkan di dalam Alkitab katakan orang benar ya. Orang benar itu anak cucunya tidak akan meminta-minta. Orang benar anak cucunya tidak akan meminta-minta. Kenapa? Karena hidup orang benar yang mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi kuncinya apa? Cari apa? Kerajaan Allah dan kebenarannya. Nah, kerajaan Allah itu ada di mana? Hah? Di surga dan di bumi. Jangan lupa, surga mana nanti setelah mati. Siapa yang pengen cepat masuk surga di sini angkat tangan? Nggak ada ya. Tapi siapa yang hari ini kalau seandainya mati besok atau malam ini yakin masuk surga angkat tangan? Semua. Siapa yang kepengen cepat masuk surga? Yang kepengen cepat siapa? Ya janganlah ya. Jangan mati dulu. Selama Tuhan kasih nafas hidup, berarti Tuhan masih butuh ibu-ibu dan bapak-bapak, oma dan opa. Meskipun mungkin udah pakai tongkat, tapi masih dibutuhkan. Tuhan belum panggil. Kalau kita belum dipanggil Tuhan, berarti Tuhan masih butuh kita. Ada tugas yang harus diselesaikan. Apa tugasnya?
Seperti opa ini kenapa masih dibutuhkan untuk main piano. Keren banget tadi nyanyinya ya. Nah, ibu-ibu yang pakai baju merah, keren-keren, cantik-cantik ya. Walaupun apa sih? Burung kakak tua hinggap di jendela. Hah? Nenek udah tua, jiwanya tetap muda. Usia boleh tua, usia boleh lansia, tapi jiwanya tetap muda. Makanya kalau pasti bisa jalan, jangan mau dituntun. Saya masih muda, meskipun usia sudah tua. Tapi Alkitab bilang sampai masa tuamu, aku tetap menggendong kamu, dan sampai masa putih rambutmu, aku menyelamatkan kamu. Wah, itu janji Tuhan. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma. Siapa yang sudah pernah lihat pohon korma? Belum. Ibu berarti udah pernah ke Israel? Enggak. Oh, di mana? Dulu di Bogor, di tempat kerja suami kan ada pohon kurma. Oh iya, luar biasa ya. Pohon korma itu hampir seperti pohon kelapa bentuknya ya, atau pohon kelapa sawit ya. Buahnya hijau kalau masih itu ya. Di Indonesia juga udah bertumbuh pohon korma ya. Itu wah, seperti pohon korma, meskipun semakin tua keladi, semakin tua semakin berfungsi. Ya, artinya semakin pohonnya besar dan tua, itu terus berbuah dan tidak pernah tidak berbuah. Itulah pohon korma. Dikatakan apa? Seperti pohon korma akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Pohon aras itu pohon yang kayunya mahal, pohonnya lah. Jadi artinya semakin tua harga kita semakin mahal. Coba kalau kelapa yang dicari yang tua atau muda? Iya, ya dua-duanya. Kalau yang muda dimakan kelapa muda, ya kan? Tapi kalau yang tua dibutuhkan apa? Iya, semakin tua semakin bersantan. Makanya orang tua makin tua jangan semakin kering dan keriput, tapi makin bersantan. Wah, karena santan itu dibutuhkan oleh semua ibu-ibu rumah tangga untuk masak lodeh, untuk masak kari, ya kan? Itulah kalau kita ingin seperti pohon kelapa, semakin tua ya juga berfungsi ya. Pohonnya juga berfungsi, serabutnya berfungsi, kelapanya juga berfungsi, batoknya juga berfungsi ya. Cuma mungkin di Timur Tengah tidak ada pohon kelapa, makanya disebutnya korma ya. Kalau mungkin Yesus di Indonesia atau Daud waktu itu ada di Indonesia, dia bilang mungkin seperti pohon kelapa yang semakin tua semakin terus berbuah. Dan pohon kelapa itu dari semua daunnya, pohonnya, buahnya, kulitnya, batoknya, isinya semua berguna. Demikian juga kita orang yang sudah tua, lansia, meskipun usia kita terus bertambah, tapi hidup kita semuanya harus berguna. Berguna untuk apa? Satu, berguna buat Tuhan, melayani Tuhan. Saya mah sudah tua, nggak mau melayani, saya di rumah aja. Melayani itu nggak harus khotbah di mimbar, di depan, nggak. Apa yang Tuhan kasih talenta buat kalian, buat bapak, ibu, saudara sekalian, maksimalkan potensimu. Yang masih bisa nyanyi, nyanyi. Yang bisa berdoa, berdoa. Apa ada yang nggak bisa berdoa di sini? Ada yang nggak bisa berdoa? Semua bisa berdoa? Bisa kebangetan. Orang Kristen sejak lahir tidak bisa berdoa. Lebih baik gak usah jadi orang Kristen, malu-maluin. Gimana mau hubungan dengan Tuhan kalau kita tidak bisa berdoa? Doa itu alat komunikasi dengan Tuhan. Masa gadget HP saudara bisa pencet? Masa gak mau doa? Doa itu komunikasi kita dengan Tuhan. Yesus hanya sejauh doa ya, berseru dan memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri diriku. Percaya Yesus tak jauh darimu. Yesus hanya sejauh. Nah, kalau sejauh doa dekat atau jauh? Sangat dekat dan melekat dengan kita. Maka dari itu Yesus waktu lahir dikasih nama apa? Immanuel, artinya Allah beserta kita. Kalau bahasa kerennya,
God be with us, ya. God be with you. Kalau GBU apa? GBU? Gua butuh uang. Ya, saudaraku, God bless you. Wah, Tuhan memberkati. God be with us. Berarti Tuhan beserta dengan kita. Itu Immanuel. Artinya beserta dengan kita bukan hanya waktu kita muda, sampai tua pun dia beserta dengan kita. Bahkan dia berjanji, dia naik pada waktu dia mati. Pada hari ketiga dia bangkit dikuburkan, bangkit dari antara orang mati, kemudian menampakkan diri, ya, selama kurang lebih berapa hari? 40 hari hidup bersama murid-muridnya setelah bangkit dari antara orang mati, dan kemudian dia naik ke surga. Pada waktu dia naik ke surga, dia katakanlah dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa untuk menyediakan apa? Tempat bagi kita. Jadi kenapa Bapak Ibu Saudara belum dipanggil Tuhan? Kepengen umur panjang? Nah, kalau pengen umur panjang harus budek. Biar Tuhan panggil. Ada oma-oma udah umur 99 tahun, ditanya, Oma kok awet umurnya, umur panjang, kok belum dipanggil? Iya, soalnya saya itu tuli, waktu Tuhan panggil gak denger. Ya, waktu Tuhan panggil gak denger. Nah, saudaraku, kenapa belum dipanggil Tuhan? Itu tadi jok saja. Karena kafling di surga belum selesai. Satu. Kedua, tugas kita belum selesai. Kalau sudah selesai gak usah Tuhan disuruh, Tuhan angkatlah cepat. Jangan ya, Tuhan angkatlah jiwanya, lebih cepat lebih baik daripada sakit-sakit. Tuhan angkatlah jiwanya. Ya, jadi sabar aja. Kalau belum waktunya, belum. Selama kita masih hidup, pergunakan waktu sebaik mungkin untuk melayani Raja di atas segala raja. Yang tidak bisa berkhotbah, saudara bisa nyanyi. Yang tidak bisa bernyanyi, saudara bisa berdoa. Doa apa? Satu doa untuk penginjilan. Siapa yang suka berdoa untuk misionaris penginjilan? Lupa ya? Oh, suka? Jangan lupa ya, karena tanpa doa oma dan opa, penginjil-penginjil itu tidak ada kuasanya. Makanya perlu ada banyak dukungan doa, support doa dari oma dan opa, dari Ciranjang, Palalangon, Sidang Jaya, Ciranjang, semuanya berdoa untuk para misionaris dan penginjil-penginjil, hamba-hamba Tuhan, supaya mereka bisa memenangkan jiwa bagi Kristus. Dan banyak orang-orang bertobat. Karena apa? Kita perlu beritakan Injil. Karena, saudaraku, kenapa kita perlu memberitakan Injil? Siapa yang pernah memberitakan Injil? Ada nggak nih orang yang sudah tua nih? Udah pernah memberitakan Injil belum? Udah ya? Nah, kenapa? Ya, oke, sekarang. Yes. Kenapa kita perlu memberitakan Injil? Satu, karena manusia sudah jatuh dalam dosa dan perlu juru selamat. Karena di luar Yesus tidak akan diselamatkan. Amin? Yaitu maka itu kita beritakan. Kedua, Yesus satu-satunya Tuhan dan juru selamat. Kalau banyak juru selamat, ngapain kita beritain? Ya, karena satu, kita harus kasih tahu. Makanya ada ayat Alkitab, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan. Sampai ada lagu, karena begitu Allah cinta dunia hingga diberikannya anaknya yang tunggal, supaya yang percaya takkan binasa melainkan dapat hidup kekal. Jadi kasih Tuhan itu berlaku untuk semua orang, semua suku bangsa, semua bangsa di dunia ini. Jadi berhak untuk mendengarkan kasih Tuhan. Siapa yang akan memberitakan kasih Tuhan? Siapa? Kita, saya, saudara yang memberitakan kasih Tuhan. Saudara dengar firman Tuhan, terima firman Tuhan, dan firman Tuhan itu harus di-sharing kepada teman-teman kita yang belum pernah mendengar kasih Tuhan. Agar semua lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah, dan semua lutut bertelut menyembah siapa? Itulah tujuan Tuhan Yesus datang ke dunia ini. Untuk apa?
supaya setiap lutut bertelut menyembah Yesus dan semua lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Ya. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Jadi orang-orang tua atau anak-anak Tuhan yang ditanam di pelataran Tuhan, dia akan bertunas. Maka dari itu kenapa Yesus itu adalah pokok anggur yang benar. Jangan sampai saudara terlepas dari pokoknya. Dan kita adalah carangnya. Jangan sampai carang itu terpisah dari pokoknya. Kalau carang itu terpisah dari pokoknya, maka carang itu akan menjadi kering. Dan ketika carang itu menjadi kering, tidak berguna. Akhirnya dibuang kemana? Jadi kayu bakar. Meskipun kita sudah usia lanjut, kita harus tetap melekat dengan pokok anggur yang benar. Agar apa? Agar kita carang-carangnya tidak kering, ya. Kalau kering itu nggak berguna, nggak menghasilkan buah. Kalau saudara tetap melekat dengan pokok anggur yang benar, yaitu Yesus Kristus, maka engkau sekalipun usiamu sudah tua, udah lanjut, engkau akan terus berbuah karena engkau ditanam di pelatarannya Tuhan. Nah, itu kuncinya. Kuncinya orang tua, anak-anak Tuhan, dari anak-anak sampai orang tua lansia, kalau terus melekat dengan pokok anggur yang benar sampai masa tua pun tetap berbuah lebat. Kau pada